Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, siapa tadi yang bawa buku panduan ini lalu batin kok rampung-rampung yo, suwi banget yo. Kisah sengsara ini tidak pernah akan diperpendek. Mau mengundang kita untuk menjadi teman Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi teman yang setia. Di mana tadi sebelum masuk gereja kita mengiringi Yesus yang dielu-elukan, Tuhan Yesus yang dipuji-puji, Tuhan Yesus Raja Damai, masuk kota Yerusalem untuk menjalani kisah sengsara. Mau melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam berteman, dalam berkeluarga, dalam bersaudara. Berteman, bersaudara, mencintai Yesus yang mulia dan Yesus yang sengsara. Semoga kita bertumbuh menjadi pribadi yang mau menemani Tuhan Yesus yang mulia, menemani Tuhan Yesus yang sengsara. Dan nanti buahnya kita menjadi teman, saudara, sahabat, keluarga yang mau menemani saat sukacita dan juga mau menemani, mau bersama saat duka cita, susah, menderita. Dan semoga kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang setia. Yang kedua, Tuhan Yesus menjalani dengan sabar kisah sengsara. Kalau jalan salib itu 14 perhentian, 3 kali jatuh. Semoga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting. Kalau mungkin dalam hidup datang yang namanya kesulitan, tantangan, masalah, bahkan mungkin yang ruwet, yang bundet, yang tidak selesai-selesai, yang lama harus dijalani. Semoga kita tahan uji, kita tahan banting, sehingga nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan Yesus menyelesaikan tugas, tidak berhenti di jalan, tidak mutung, tidak menyerah,
dalam kesulitan, dalam tantangan, masalah hidup kita sebagai seorang anak, remaja, kaum muda, dewasa, bapak ibu, eyang kakung, yang putri. Sungguh tahan uji, tahan banting, mau menekuni. Kalau kita membahasakan dalam minggu suci ini, menekuni salib hidup kita. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang cengeng, pribadi yang mudah menyerah, pribadi yang manja. Ada kesulitan, kesusahan, masalah sedikit, mengeluhnya sehari 3 kali seperti minum obat. Semoga kita dimampukan belajar dari Tuhan Yesus yang bertekun, tahan banting, tahan uji, menjalani salib. Dan itu semua bisa terjadi karena apa? Ternyata ada rumusnya. Kita buka buku panduan halaman 5. Yaitu bacaan kedua. Mari saya bacakan. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini rumusnya. Ini kuncinya. Dia yang maha tinggi, dia yang putra Allah, mengosongkan diri, merendahkan diri. Seperti manusia menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Dengan kata lain, gerak turun. Dan ini bertolak belakang dengan semangat dunia. Semangat dunia, semangat manusia, gerak naik. Apa yang ku capai? Pencapaianku, apa keberhasilanku? Orang mengejar itu. Maka ketika ada kesulitan, ketika diremehkan, ketika tidak dianggap, ketika tidak disetujui, ketika tidak direstui, kecewa sekali, sakit hati, lalu mutung karena geraknya naik. Dan Tuhan memberi kunci, gerak turun. Maka saat dia direndahkan, dihina, diludahi, ditendang, dia kuat.
Dia sabar. Dia tahan. Nah, semoga kita dimampukan mengalami pekan suci untuk meneladan Tuhan yang mengosongkan diri, merendahkan diri, taat sampai mati disalib. Dan ketika itu ada di dalam hati kita, maka yang terjadi ketika direndahkan, ketika tidak dianggap, ketika diremehkan, ketika tidak disetujui, ketika ditolak, tetap bertahan, tetap setia, tetap Katolik, tetap murid Tuhan. Dan itulah kunci pekan suci. Kita membuka pekan suci ini dengan gerak turun. Sehingga kita akan mengalami, mencicipi kesucian itu. Dan semoga itu semua kita dimampukan. Dan semoga dengan merayakan Sabtu Minggu Palma ini, kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anggota gereja keluarga, gereja lingkungan, gereja wilayah, gereja paroki, yang penuh cinta kepada Tuhan, penuh setia, bahkan dimampukan meneladan Tuhan yang mengosongkan diri, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Dan itu semua tidak sia-sia. Di mana Allah menjawab itu semua, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Semoga Tuhan juga menjawab dengan kata lain, kita belajar meneladan Tuhan tidak akan sia-sia. Hidup kita akan dijawab dengan kemuliaannya. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.